Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian, yaitu adalah suatu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk koperasi. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1998 dan terakhir kali direvisi adalah tahun 2002. PSAK 27 ini bertujuan untuk memberikan pedoman akuntansi yang dapat digunakan oleh koperasi untuk menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan. Laporan keuangan koperasi sendiri harus menyajikan informasi yang berguna bagi anggota, pengurus, pengawas, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian tentang prinsip dasar akuntansi koperasi. PSAK 27 menganut prinsip-prinsip akuntansi umum, yaitu 1. Kesatuan usaha, yang kedua kelangsungan usaha, yang ketiga harga perolehan, yang keempat realisasi, yang kelima konsistensi, dan yang keenam pengungkapan. Selain itu, PSAK 27 juga menganut beberapa prinsip dasar akuntansi koperasi, yaitu 1. Dasar persamaan akuntansi, yang kedua prinsip proporsionalitas, dan yang ketiga adalah prinsip non-distribusi laba. Kemudian tentang pendapatan dan beban koperasi. Pendapatan koperasi berasal dari berbagai sumber antara lain, pertama, pendapatan dari anggota. Yang kedua adalah pendapatan dari non-anggota, dan yang ketiga pendapatan dari sumber lain. Sedangkan beban koperasi terdiri dari 1. Beban usaha dan kedua beban perkoperasian. Yang pertama adalah pendapatan dari anggota. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi koperasi dengan anggotanya. Pendapatan ini bisa berupa 1. Penambahan simpanan anggota, yang kedua pembayaran pinjaman anggota, yang ketiga bunga simpanan anggota, keempat bunga pinjaman anggota, dan yang kelima pendapatan lain dari anggota. Pendapatan berikutnya yaitu pendapatan dari non-anggota. Yang ini merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi koperasi dengan pihak luar. Pendapatan ini bisa berupa pertama pendapatan bunga, pendapatan sewa, yang ketiga pendapatan jasa, yang keempat pendapatan lain dari non-anggota. Kemudian pendapat dari sumber lain, yaitu pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lainnya, misalnya 1. Hibah, 2. Sumbangan, dan yang ketiga pendapatan lain dari sumber lain. Kemudian tentang beban usaha. Beban usaha ini merupakan beban yang timbul dari kegiatan usaha koperasi. Beban usaha bisa berupa 1. Beban pokok penjualan, beban operasi, beban administrasi, atau beban umum. Kita lanjutkan tentang beban perkoperasian. Beban perkoperasian merupakan beban yang timbul dari kegiatan koperasi yang tidak termasuk kegiatan usaha pokok. Beban perkoperasian ini dapat berupa beban bunga, atau beban sewa, atau beban jasa, atau beban lain yang berasal dari sumber lain. Kemudian tentang laporan keuangan koperasi. Koperasi wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 1. Neraca, yang kedua laporan rugi laba, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima laporan promosi ekonomi anggota. PSAK 27 ini sudah dicabut pada tahun 2014. Penyebab pencabutan ini adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards atau IFRS. Yang PSAK yang berlaku saat ini untuk koperasi adalah PSAK 20, yaitu akuntansi organisasi nirlaba yang juga mengacu pada IFRS. Kesimpulannya, PSAK 27 ini merupakan standar akuntansi yang penting untuk koperasi. PSAK ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk koperasi mulai dari pengakuan pendapatan dan beban sampai dengan penyusunan laporan keuangan.